Bab 024. Sudah 4 hari ini Nizam tidak datang ke rumah sakit, sementara dia meninggalkan sebuah pekerjaan yang penting. Nizam sedang menyiapkan kado untuk sang istri. Saat Melia kembali ke rumah sakit nanti Nizam pastikan pengangkatan Melia akan dilakukan. Bukan hanya pengangkatan Melia sebagai dokter bedah spesialis, namun juga menduduki kursi direktur utama rumah sakit. Karena itulah Nizam tidak bisa tinggal diam, meski tubuhnya di sini namun pikirannya sudah jauh kemana-mana. Dan tentang Siska, Nizam juga sudah menyiapkan hukuman untuk dokter itu. "Dad, kenapa tidak tidur?" tanya Melia. Dia terbangun karena merasa tidak ada lagi sang suami di sampingnya. Dan Nizam menoleh, membuat keduanya jadi saling pandang. "Kenapa Mommy terbangun? Mau minum?" Melia menggeleng. "Dedi sedang apa?" "Ada pesan dari Daryl. Tentang data terbaru para pemegang saham rumah sakit. Memangnya ada perubahan?" Nizam mengangguk dan Melia tidak memberikan respon apapun. Dia sudah menyerahkan semuanya pada sang suami. "Tidurlah lagi." Lagi-lagi Melia mengangguk. Malam itu Babysa terbangun sebanyak 4 kali, dan tiap terbangun pasti bayi mungil itu pup dan minta ASI. Untunglah ada Lily yang dengan sigap membantu Melia. Ketangkasan Lily dalam bekerja memang sudah tidak diragukan lagi. Dan pagi datang. Semua keluarga Dude kembali berkumpul di ruangan ini, kecuali Ardi. Pagi ini dia ada operasi. Rahel dan Firman berniat menjemput anak, menantu dan cucunya pulang. Sementara Bella dan Luna hanya mampir dan tidak bisa mengantar pulang, karena mereka berdua harus bekerja. Meski rumah sakit ini adalah milik mereka sendiri, namun bukan berarti mereka jadi malas-malasan. Firman malah selalu mengatakan agar anak-anaknya bisa lebih rajin sehingga menjadi contoh baik bagi yang lainnya. "Babysa, tunggu Onti Luna pulang yang sayang, nanti Onti makan siang di rumah." "Iya, pulanglah, aku punya gosip," bisik Melia pula. Dia sudah bisa berjalan, meski masih hati-hati. "Gosip apa?" Bella ikut-ikutan. "Ayo cepat pulang," potong Nizam, membuat pembicaraan ketiga wanita ini putus begitu saja. Akhirnya mereka berpisah ke tujuan masing-masing. Dengan menggendong Babysa, Melia masuk ke dalam kamar anaknya. Nizam pun mengikuti. Sementara Lily memutuskan untuk menunggu di luar. Dia tahu di saat seperti ini Tuan dan Nyonyanya butuh waktu berdua. "Lily, sini ikut Mama dulu," ajak Rahel. Gadis manis ini pun segera mengangguk dan mengikuti langkah Mama Rahel turun ke lantai 1. "Biarkan saja Nizam dan Melia bersama Babysa. Kalau mereka belum memanggilmu kamu bisa beristirahat, atau nonton TV, senyaman kamu saja," ucap Rahel, di antara langkah kaki mereka yang menuruni anak tangga. "Baik Nyonya," balas Lily. "Kamu sudah punya kekasih?" "Hah, belum Nyonya," jawab Lily gugup. Tiba-tiba ditanya masalah pribadi sungguh membuatnya malu. Semenjak lulus sekolah menengah pertama, Lily langsung ikut kursus babysitter. 2 tahun dia mengenyam pendidikan itu dan akhirnya memutuskan untuk bekerja. Sejak usia remaja Lily sudah sibuk hingga tidak ada waktu baginya untuk berpikir tentang cinta. Apalagi kini usianya masih 23 tahun, belum terpikir untuk menikah. Apalagi targetnya menikah saat usia sekitar 26 tahun. "Orang tuamu tinggal di mana?" "Di kota B." "Kamu anak pertama?" "Bukan Nyonya, anak kedua." "Oh, 2 bersaudara?" "Bukan Nyonya, 3 bersaudara." Adiknya 1. "Masih sekolah?" "Iya." Mereka terus berbincang, membuat Lily merasa begitu nyaman bekerja di rumah ini. Sementara di lantai 2, Babysa baru saja pup dan Nizam sendiri yang coba membersihkannya. Semalam dia sudah melihat Lily, kini dia yakin bisa. "Hati-hati Dad." "Mommy tenang saja, ini hal mudah bagi Daddy." Melia mencebik, kesal dengan kesombongan suaminya itu.
Namun Melia terus melihat dan ternyata Nizam bisa mengerjakannya dengan baik. Bedong yang kembali dipasang oleh Nizam cukup rapi seperti buatan Lily. Melia akhirnya tersenyum, suaminya ternyata bisa dibanggakan. Bagaimana, rapi kan? Tanya Nizam, bertanya dengan nada penuh kesombongan. Dan Melia mendengus. Nizam tersenyum, melihat istrinya kesal jadi terbesit ide usil untuk mengerjai istrinya itu. Sekarang saya tidur dulu, Dedi mau minta imbalan pada Momi. Imbalan apa? Ketus Melia. Dan setelah Nizam meletakkan baby Sa di dalam box, dia segera kembali menghampiri sang istri dan memeluk pinggang Melia. Imbalan memasang bedong, ucap Nizam, setelahnya dia langsung mencium bibir istrinya dengan sayang. Ciuman lembut yang lama-lama jadi ciuman dalam. Terlebih di perut Melia sudah tidak ada lagi penghalang, dan dada yang semakin besar, membuat keinginan Nizam untuk melahap istrinya jadi semakin banyak. Sampai akhirnya suara tangisan baby Sa menghentikan aksi Nizam. Inilah yang ingin Melia katakan, bahwa anak mereka belum tidur. Baby Sa, rengek Nizam, merasa anaknya curang. Ini yang mau Momi bilang Dat, kalau Dedi mau biar Momi tidurkan dulu baby Sa. Tapi Nizam tidak menjawab, dia mencebik dan melipat kedua tangannya di depan dada. Baby Sa tidur di kamarnya sendiri bersama Lily. Kamar yang bersebelahan dengan kamar milik kedua orang tuanya. Tiap baby Sa bangun di malam hari, Lily akan menekan tombol alarm yang terhubung ke kamar Melia, jadi dia pun bisa bangun dan menyusui anaknya. Seperti malam ini, saat jam 2 dini hari baby Sa bangun dan Melia segera mendatangi kamar sang anak. Mengambil baby Sa dari gendongan Lily dan mulai menyusuinya. Tak lama kemudian terlihat Nizam yang juga ikut datang ke kamar ini. Lily sedikit menyingkir dan memberi ruang untuk sang tuan. Kenapa ikut bangun? Dedi tidur saja, lagi pula aku sudah ditemani Lily, ucap Melia. Apalagi Melia tahu nanti siang Nizam ada pertemuan dengan salah satu kliennya, Adam Malik. Sementara Melia siang nanti dia bisa tidur lagi. Mana bisa tidur kalau Momi dan Resa bangun? Jawab Nizam. Lily yang juga mendengar jawaban itu pun tersenyum. Merasakan hawa penuh cinta di antara keduanya. Ya sudah sana kembali dulu kamar, tunggu Momi di sana saja. Baiklah. Jawab Nizam patuh. Setelah Nizam keluar dan menutup pintu, Lily kembali mendekati sang nyonya, duduk di bawah karpet tebal. Lily, jangan duduk di sana, duduk di sampingku. Tapi nyonya, tidak ada tapi-tapian. Dengan tidak enak hati Lily pun menuruti. Di sela menyusui itu Melia banyak mengajak Lily untuk bicara. Lily adalah babysitter yang dicari oleh Rahel, jadi dia belum tahu banyak tentang Lily. Mereka berdua terus saling berbincang, sampai akhirnya Lily merasa nyaman. Oh iya Nyonya, kata Nyonya Rahel 2 bulan lagi Nyonya akan kembali bekerja, bagaimana kalau dari sekarang biasakan baby Sa minum ASI dari Dot. Sebelumnya Nyonya pompa dulu ASInya dan disimpan di lemari pendingin, ucap Lily. Hal itu juga sempat terpikir oleh Melia. Namun sisi keibuannya masih belum tega, masih ingin menyusui baby Sa secara langsung. Melia terdiam, mendadak jadi sendu. Seolah dia bukanlah ibu yang baik. Dulu dia memang sangat ingin menguasai rumah sakit antariksa, sangat ingin menjadi dokter bedah yang tersohor ke seluruh negeri. Namun semenjak ada baby Sa, semua mimpinya itu seolah berubah. Kini tujuannya hanya satu, anaknya. Dan melihat raut wajah Melia yang nampak murung, Lily pun langsung merasa bersalah. Maafkan saya Nyonya, saya tidak bermaksud ingin menggurui, jelas Lily dengan suaranya yang bergetar, sungguh dia merasa bersalah. Tidak Li, bukan salahmu. Melia mengelus punggung Lily, coba menenangkan. Semakin melihat Lily, dia jadi teringat dengan adik-adiknya. Andai mereka masih hidup usianya tidak jauh berbeda dengan Lily. Dan ingat adik serta kedua orang tuanya, semangat Melia untuk membanggakan mereka kembali bangkit. Terima kasih Li,
ucap Melia dengan senyumnya yang mulai kembali. Sementara Lily tersenyum kikuk, dia bingung ini terima kasih untuk apa. Namun melihat Melia yang kembali tersenyum dia tidak ingin banyak bertanya. Lily hanya mengangguk kecil sebagai tanggapan, juga ikut tersenyum seperti sang nyonya. Ketika baby Sa sudah tidur, Melia kembali ke kamarnya sendiri. Masuk ke dalam kamar dan melihat Nizam yang masih setia menunggunya. Duduk di atas ranjang sambil membaca sebuah buku. "Resa sudah tidur?" tanya Nizam dan Melia mengangguk. Melia pun ikut naik ke atas ranjang dan langsung memeluk suaminya erat, membuat Nizam mengerutkan dahi. Apakah ini kode? Pikirnya, padahal Melia hanya sedang butuh pelukan. Kenapa? Tumben peluk-peluk? Tanya Nizam. Tapi Melia tidak menjawab, dia semakin menenggelamkan kepalanya di ceruk leher sang suami. Mau ya? Mau apa? Mau itu? Ish Daddy, tunggu 40 hari dulu. Iya tahu, tapi kan cicip-cicip boleh. Is, kesal Melia, dia mencubit pelan perut suaminya. Membuat Nizam terkekeh, karena cubitan itu tidak terasa sakit, tapi geli. Setelahnya mereka memutuskan untuk langsung tidur. Saat Melia sedang menyusui seperti ini, ia harus pintar-pintar mengatur waktu. Di saat baby Sa tidur dia juga harus tidur. Pagi datang. Pagi itu Nizam akan pergi untuk menemui kliennya, Adam Malik. Mereka sudah membuat janji temu di perusahaan Malik Kingdom. Nizam ingin mengajukan sebuah kerja sama. Menyandang nama Adam Malik di barisannya akan memperkuat posisi Melia di rumah sakit antariksa. Pertemuan mereka berlangsung selama 3 jam, Nizam tidak datang sendiri, dia juga didampingi oleh Daryl. Setelah pertemuan itu usai, Nizam dan Daryl memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sebentar. Selain memeriksa keadaan operasional rumah sakit, Nizam dan Daryl juga akan mengerjakan satu dokumen penting. Kedatangan Nizam itu sontak mencuri perhatian semua orang, terlebih di rumah sakit antariksa sedang gencar berhembus kabar jika Melia melahirkan. Lihatlah, saat dokter Melia sudah melahirkan baru dokter Nizam datang ke rumah sakit, ucap seorang perawat. Jadi benar anak yang dikandung dokter Melia adalah anaknya dokter Nizam. Sepertinya begitu, tapi hubungan apa yang sebenarnya mereka punya? Dokter Nizam memang sudah menikah meski entah istrinya siapa, sementara Melia masih single. Apa mereka menjalin hubungan terlarang? Para perawat itu terdiam, mulai menerka-nerka. Sementara Siska yang diam-diam mendengar pembicaraan itu pun langsung pergi dari sana. Dia mendatangi ruang kerja Nizam. Mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk. Melihat ada Daryl di sana membuat Siska tidak merasa nyaman. Akhirnya dia meminta Daryl untuk keluar. Aku ingin bicara berdua dengan dokter Nizam, bisakah kamu pergi? Tanya Siska, melihat tak suka pada Daryl. Namun Nizam merasa tak nyaman jika hanya dia dan Siska saja di ruangan ini, dia ingin Daryl tetap ada di sini. Katakan saja, Daryl akan tetap di sini, balas Nizam dan Daryl pasti menuruti keinginan tuannya daripada Siska. Ada yang ingin aku bicarakan, masalah pribadi bukan tentang rumah sakit. Katakan saja, Daryl bukan orang lain bagiku. Tapi Zam, aku ingin kita bicara berdua. Siska mulai bicara biasa, seperti mereka saat di sekolah dulu. Dan mendengar panggilan itu benar-benar tidak terasa nyaman di pendengaran Nizam. Katakan atau tidak sama sekali, aku sedang sibuk, jadi tolong manfaatkan waktu dengan baik, terang Nizam yang mulai jengah. Dan mendengarkan itu Siska hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Tentang Melia, kalau dia bukan siapa-siapa bagimu lebih baik segera buat pengumuman resmi. Citramu bisa buruk hanya karena gosip yang beredar di rumah sakit ini, balas Siska akhirnya, memang inilah yang ingin dia katakan, meminta Nizam untuk memperjelas hubungan di antara Melia dan Nizam. Nizam yang awalnya melihat berkas akhirnya mengangkat wajah dan menatap Siska. Penjelas statusmu itu apa?
Kalau sudah menikah siapa istrimu? Dan katakan juga jika Melia bukan siapa-siapa, kamu tidak perlu bertanggung jawab dengan anak yang dilahirkan Melia Sam. Aku yakin dia bukan anakmu." Mendengar itu Nizam terdiam, menahan amarahnya agar tidak pecah. "Terima kasih saranmu Dokter Siska, aku akan membuat pengumuman saat Melia kembali bekerja nanti." "Benarkah?" Nizam mengangguk kecil dan saat itu juga Siska tersenyum lebar. "Abis sudah riwayat mulia, batin Siska. Curhat, aku seneng lo baca-baca komentar para reader saling balas-balasan, saling cerita dan kasih support. Semoga cerita ini bisa jalin silaturahmi kita semua ya, amin." Jam 3 sore Nizam memutuskan pulang. Saat sedang berjalan keluar menuju parkiran, langkahnya terhalang ketika terdengar seorang pria memanggil namanya. "Dokter Nizam, panggil Anton, dia datang kemari karena perintah Nizam. Mulai besok Anton akan kembali bekerja di Rumah Sakit Antariksa Pusat, masa hukumannya mendapatkan keringanan. Belum sampai 1 tahun namun dia sudah dipanggil untuk kembali." "Dokter Anton, Anda sudah sampai," sapa Nizam dan Anton menundukkan kepalanya hormat. "Terima kasih dok," ucap Anton. Dia sangat berterima kasih karena Nizam sudi memanggilnya kembali ke rumah sakit ini. Kembali bekerja di sini adalah impiannya. Sementara Nizam hanya menanggapinya dengan anggukan kecil, kemudian segera pergi dari sana. Dia sudah tidak sabar untuk pulang dan bertemu dengan istri berserta anaknya. Anton tetap berdiri di sana, terus memperhatikan mobil Nizam hingga menghilang. Hari ini dia belum bekerja, masih ingin menyapa semua rekan-rekannya dan menyusun ruang kerja. Hampir 9 bulan pergi dari rumah sakit ini dan rasanya begitu rindu. "Dokter Anton," pekik beberapa perawat saat melihat Anton memasuki ruang IGD. Anton tersenyum lebar, sangat bersyukur dia masih disambut hangat. Ramai-ramai itu pun mencuri perhatian Siska yang tidak sengaja lewat. Dia menghentikan langkah dan sedikit melongok untuk melihat sisi dalam IGD, sampai akhirnya terlihat oleh dia ada Anton di sana. Bibirnya tersenyum tipis, senyum miring. Dengan langkah penuh percaya diri, Siska pun menghampiri Anton, membuat para perawat yang sedang mengelilingi Anton seketika bubar. Dan saat Anton berbalik, tatapannya langsung bertemu dengan dua mata milik Siska.